pagi Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya. Di sini saya melaksanakan salah satu program dari CGP, yaitu memberikan diseminasi atau pengimbasan dari apa itu budaya positif. Nah, ini masih terkait dengan kurikulum merdeka kita, di mana dalam kurikulum merdeka kita akan membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa yang akan kita lakukan? Salah satunya adalah dengan menerapkan budaya positif. Nah, di sini budaya positif ada 6 topik yang akan kita bahas, di mana kita menerapkan budaya positif, ada cara-caranya, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dengan melakukan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Apa kaitan teori ini? Di sini kita akan mengalami perubahan pola pikir atau cara pandang, dan kemudian di sini juga akan kita pahami bagaimana pembuatan keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, restitusi 5 fungsi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Apa kaitan yang keenam ini? Nah, ini adalah tahapan yang bisa kita terapkan untuk menciptakan budaya positif. Nah, tentu saja menciptakan budaya positif ini tidak bisa langsung kita terapkan begitu saja. Kita harus memahami dulu apa itu teori kontrol. Nah, di sini tahapan pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Sebelum saya memasuki apa itu pemahaman disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, saya ingin terlebih dahulu menanyakan pendapat Bapak Ibu, apakah pemahaman kita tentang disiplin positif ini sudah sesuai atau belum dengan yang diterapkan di filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa itu makna dari disiplin? Ya, silakan Bu. Tertib di dalam kelas maupun di luar. Ketertiban di dalam kelas maupun di luar kelas. Ada yang lain Bu? Menaati aturan yang berlaku. Nah, itu adalah pemahaman yang selama ini sudah kita tanamkan dan sudah kita lakukan. Apakah pemahaman kita itu tadi sudah sesuai atau belum? Kita akan lihat sebelum kita memasuki apa itu disiplin positif. Nah, di sini kita harus memahami dulu bahwa ada teori kontrol. Teori kontrol ini adalah pemahaman-pemahaman yang harus kita rubah dari pemikiran yang lama menjadi pemikiran yang baru. Nah, di sini biasanya kita menerapkan stimulus respon. Di sini adalah pemahaman-pemahaman yang selama ini kita lakukan. Pertama, kita berpikir bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, biasanya kita berpikir bahwa kita bisa merubah orang. Kemudian kita melihat bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol kita bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan terjadi apabila bujukan gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, ini adalah pemahaman yang selama ini sudah kita lakukan, hanya saja perlu kita lakukan perubahan. Nah, di sini ternyata menurut teori kontrol, kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Kemudian setiap orang memiliki gambarannya atau persepsinya masing-masing, pemikirannya masing-masing. Kemudian kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Yang kita berpikir kita bisa merubah atau mengubah orang, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah berusaha memahami pandangan mereka. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku yang baik ataupun perilaku yang negatif, ternyata memiliki tujuannya tersendiri. Nah, di sini kita juga harus merubah pemikiran bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita dan kita tidak bisa mengontrol orang lain.
Namun kenapa ada kasus di mana kita bisa mengendalikan orang lain? Itu terjadi apabila orang tersebut bersedia untuk dikontrol. Namun apabila dia tidak bersedia untuk dikontrol, kita tidak akan bisa mengontrol orang lain. Kemudian, kalau selama ini kita berpikir kalau tidak bisa dibujuk berarti harus dipaksa. Tapi sebenarnya kita harus bisa menciptakan kolaborasi kerjasama, membuat pilihan-pilihan yang baik, sehingga tidak ada yang menang atau kalah, tapi sama-sama mendapatkan solusi. Jadi apabila ada konflik, kami kita berpikir pasti kalau nggak saya menang dia yang kalah, kan begitu? Tidak. Di sini kita akan belajar bagaimana pada saat ada konflik, dua-duanya bisa sama-sama menang. Apakah itu mungkin kita lakukan? Nah, di sini kita akan pahami. Nah, untuk melakukan perubahan menurut Stephen R. Covey, di sini kita harus melakukannya perlahan-lahan, sedikit-sedikit berubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Inilah realitas yang sebenarnya. Di sini, di stimulus respon adalah ilusi yang kita buat. Kita berpikir kita bisa mengontrol orang, padahal tidak. Kita berpikir kalau ada masalah pasti harus ada yang menang dan ada yang kalah. Tidak. Nah, ini akan kita hadapi pada saat kita mendidik anak-anak kita. Apakah bisa kita menerapkan teori kontrol ini? Inilah yang menjadi dasar dari 6 topik tadi. Bagaimana kita mendisiplinkan anak, seperti yang Ibu bilang tadi, dengan aturan. Apakah kita bisa mengontrol mereka dengan aturan? Nah, di sini akan kita pahami. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, beliau mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya disiplin diri. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di sini kita garis bawahi suasana yang merdeka dan disiplin diri. Kemudian menurut Dian Gosen, sini menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu adalah disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Di sini kita garis bawahi tujuan mulianya. Nah, apabila kita padukan, kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol dirinya sendiri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Di sini tujuan mulianya adalah nilai-nilai kebijakan atau nilai-nilai universal. Nilai-nilai kebijakan itu adalah fondasi kita berperilaku, sifat-sifat yang positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, sesuai dengan kurikulum merdeka kita, memang arahnya adalah pembentukan karakter. Jadi budaya positif itu kita lakukan untuk membentuk karakter-karakter yang positif sesuai dengan nilai-nilai kebijakan. Jadi apa yang kita lakukan sebagai guru? Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti dapat dipahami di sini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah kita mengantarkan murid kita menuju selamat dan bahagia. Berarti tidak ada tekanan, tidak ada memberatkan siswa. Bagaimana siswa bisa merasa bahagia, bagaimana karakter terbentuk tanpa ada unsur terpaksa. Makanya tadi digarisbawahi adalah suasana yang merdeka. Kemudian disiplin diri itulah motivasi intrinsiknya yang berasal dari dirinya sendiri, dan apabila mereka tidak mampu memiliki motivasi dari dalam dirinya, maka kita sebagai guru memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Nah, di sini inilah beberapa nilai-nilai kebijakan
yang disepakati beberapa instansi. Nah, termasuklah dari profil pelajar Pancasila. Inilah nilai-nilai kebijakan yang mau kita capai di kurikulum Merdeka. Beriman dan bertakwa, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini nantinya akan kita bahas di keyakinan kelas, bagaimana bisa anak-anak tadi dilatih untuk membuat keyakinan kelas. Karena kita untuk menyepakati nilai-nilai universal ini akan kita ajarkan juga kepada anak. Bahwasanya biasanya kalau keyakinan itu sudah kita buat jadi, anak-anak hanya tinggal mengikuti. Nah, itu bukanlah motivasi intrinsik. Tapi anak-anak ini harus dilatih membuat kesepakatan keyakinan. Jadi itu mereka menggali sendiri nilai-nilai yang mau disepakati bersama. Nah, ini nanti akan kita bahas di topik yang ada pada keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai universal berdasarkan IBO. Di sini ada banyak sikap murid yang bisa dijadikan acuan untuk membuat keyakinan kelas. Ada toleransi, rasa hormat, integritas. Kemudian melalui 9 pilar karakter, ada cinta Tuhan dan setiap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian nilai-nilai universal sesuai dengan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, di sini juga dijabarkan keterampilan hidup itu apa saja nilai-nilainya. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran aktif, tidak mendengarkan orang lain, memberikan yang terbaik. Nah, ini saya rasa ini kita juga bisa menggali diri kita, introspeksi diri, apakah kita sendiri sebagai pendidik sudah memiliki nilai-nilai kebijakan ini. Jangan-jangan kita belum memahami atau belum menerapkan, sehingga itulah yang menjadi miskonsepsi kenapa kita sulit menerapkan kurikulum Merdeka, karena masih menggunakan pandangan yang lama. Maka di sini kita diberikan beberapa acuan apa saja nilai-nilai kebijakan yang bisa kita terapkan. Nah, menurut 7 Essential Virtues ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, di sini juga ada banyak yang bisa kita terapkan. Jadi acuannya tidak hanya satu. Nah, sesuai standar pendidikan nasional kita, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebijakan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, inilah yang akan jadi patokan kita melakukan atau menerapkan budaya positif, karena sudah sesuai dengan kurikulum kita dan sesuai dengan standar pendidikan nasional kita. Nah, ini memang harus kita terapkan sebagai wujud dari adanya perubahan. Kemudian di topik yang kedua, setelah kita tadi membahas apa itu disiplin positif, ada kaitannya dengan nilai-nilai kebijakan. Kemudian kita juga harus memahami bahwa adanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi dalam penegakan disiplin. Nah, apakah selama ini kita menganggap hukuman itu sudah tepat atau belum dilakukan pada penegakan disiplin? Selain hukuman ada juga namanya konsekuensi. Apa nanti antara beda hukuman dengan konsekuensi, kemudian dengan restitusi? Yang manakah dari ketiga ini yang cocok digunakan dalam mendisiplinkan anak, dalam memberikan disiplin positif? Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu teori motivasi. Di sini, menurut Dian Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan disiplin positif ini sebenarnya ada di motivasi yang ketiga. Di sini adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Makanya ada kaitannya dengan nilai-nilai kebijakan yang tadi. Kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, ternyata kalau dia berasal dari diri sendirinya itu lebih awet, karakternya lebih mantap daripada kita yang mendorong. Jadi motivasi yang tidak akan terpengaruhi pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, itulah pentingnya kenapa kita dikenalkan dengan nilai-nilai kebijakan. Tanpa kita memperkenalkan itu, mungkin mereka masih bingung apa saja sifat-sifat atau karakter positif yang harus ada pada diri mereka. Nah, di sini alangkah baiknya apabila karakter itu mereka sendiri yang tanamkan. Mereka ingin menjadi orang yang bagaimana? Mereka ingin menjadi sosok yang bagaimana? Apakah ada sosok panutan yang ingin mereka tiru dan kedepannya mereka ingin seperti itu, sehingga tanpa kita iming-imingi dengan hukuman, dengan hadiah atau hukuman, mereka tetap melakukannya. Nah, berikutnya, apa itu pengertian hukuman? Di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Apakah hukuman ini efektif atau tidak diberlakukan dalam disiplin positif? Dan di sini kita akan pahami bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Kemudian atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, di sini kita lihat dampak dari hukuman. Biasanya hukuman itu bersifat spontan, terjadi pada saat itu juga. Tidak meminta pendapat anak, langsung memberikan hukuman, baik melalui fisik ataupun melalui kata-kata. Nah, ini tentu saja menjadi disiplin atau menciptakan identitas yang negatif, bukan identitas yang positif. Kenapa? Karena bisa saja anak ini akan mengalami kegagalan dalam mengelola emosinya. Dia akan mungkin mengalami emosi yang dipendam seperti kemarahan, dendam, sehingga itu membuat mereka menjadi lebih berani untuk berikutnya melakukan kesalahan lagi, bukan yang merasa jerah, tapi justru akan melakukan dan melakukan lagi. Karena apa? Di sini tidak dilibatkan mereka. Apakah mereka bersedia diperlakukan seperti ini? Nah, disinilah kita harus melakukan suatu perubahan. Selama ini mungkin kita menganggap bahwa hukuman itu sah-sah saja dilakukan untuk menegakkan disiplin. Padahal ini akan mempengaruhi mental dan psikis anak. Kemudian, apa bedanya hukum dengan konsekuensi? Di sini konsekuensi sudah terencana. Kalau hukuman tadi spontan, begitu ada kejadian kita langsung marah, kita langsung membuat tindakan. Nah, konsekuensi ini sudah disepakati. Nah, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, kalau dalam waktu 3 kali sudah tidak diselesaikan, batas waktu dikasih kesempatan 3 kali, ternyata nggak selesai juga, berarti anak akan mendapatkan sanksinya. Nah, itu biasanya itu konsekuensi, sudah sepakat kita. Kalau tidak selesai ya 5 menit lagi, nah ada hukumannya. Biasanya kita seperti itu. Itu ternyata adalah bentuk dari konsekuensi karena kita sepakati bersama sama anak. Hanya saja itu jangka waktu pendek. Anak tadi cuma tahan sebentar, habis itu dia akan melakukan kesalahan lagi. Kalau hukuman tadi lebih parah. Begitu kita melakukan tindakan tanpa melibatkan anak, langsung kasih hukuman fisik, apakah itu lari lapangan atau disuruh menghormat bendera, ternyata itu pengaruhnya sangat luar biasa pada mental anak. Begitu pula dengan konsekuensi.
di sini mereka akan bisa saja melakukan kembali kesalahan yang sama. Nah, di sini murid akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, di sini jadi kita harus terus memantau. Jadi apabila guru tadi ada keperluan di luar, si anak tadi pasti akan melakukan keributan, melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena sifatnya ini konsekuensi sementara. Ini saya rasa ini lebih sering kita lakukan sehari-hari di kelas. Bu, anak-anak ibu keluar sebentar ya. Nanti siapa yang ribut? Kalau dalam waktu 5 menit nggak diselesaikan, catat namanya ya, yang keluar-keluar. Nah, itu biasanya itu namanya konsekuensi. Ternyata begitu kita keluar, murid itu tetap melakukan kesalahan yang sama. Kenapa? Sifatnya ini jangka pendek. Nah, disinilah kita bisa melihat perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Memang lebih positif konsekuensi ketimbang hukuman, karena hukuman itu bisa menciptakan identitas yang negatif, gagal ya. Kemudian di sini juga kita mengenal ada itu penghargaan. Ternyata penghargaan juga bisa menghukum. Bagaimana itu penghargaan bisa menghukum? Nah, di sini menurut Alfikon dia mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, proses belajar itulah penghargaan bagi anak-anak, bukan memberikan penghargaan seperti berikan piala atau piagam. Nah, di sini Kon juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kok bisa ya? Padahal anak-anak itu sebenarnya suka dikasih penghargaan, suka dapat juara. Ternyata itu juga bisa menghukum mental anak. Di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Apa itu pengaruh jangka pendek jangka panjang dari pemberian penghargaan? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau tidak ada penghargaan, tidak mau berbuat. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap, anaknya pasti berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi segala sesuatu kayak ada imbalannya. Kalau nggak ada imbalannya mereka nggak mau, kan begitu. Penghargaan tidak efektif. Di sini suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Nah, ada persyaratannya. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Nah, inilah yang sering kita abaikan. Kok anaknya yang benar itu aja, yang lain pasti mereka akan berkecil hati. Kemudian kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Dia langsung patah semangat. Begitu gagal langsung tidak mau lagi berusaha. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, kalau kayak gitu habis lagi dunia ya kan? Terus-terusan memberikan penghargaan, kasih imbalan, apa itu jajan atau dikasih coklat atau apa. Kalau keterusan, ini jadi ketergantungan jadinya. Bagaimana cara menghentikannya? Berarti tidak tercapai karakter yang kita inginkan tadi. Anak tadi jadi tidak mandiri. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badannya, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak akan berhasil. Ini adalah contohnya. Kalau diiming-imingi dengan sesuatu, pasti tidak akan ada orang yang bisa diet. Targetnya pasti harus dapatkan imbalan, begitu. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang, maka orang yang lain akan merasa iri.
sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, ini seringkali kita abaikan. Kita ngasih satu anak, ternyata anak-anak yang lain mengalami sesuatu dalam perasaannya, ada muncul rasa iri, kok dia saja, kan gitu. Kemudian jika seseorang atau seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Benar. Nah, di sini ujung-ujungnya hanya ingin menyenangkan hati gurunya, berbuat sesuatu yang baik hanya untuk menyenangkan hati gurunya. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, di sini yang kita khawatirkan. Ternyata anak-anak tadi mulai merasa cemas apabila tidak bisa bersaing, nggak bisa tidur, pikirannya nggak tenang, akhirnya apa? Terganggulah kesehatannya tadi. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, di kelas saya banyak sekali seperti itu. Udahlah, dia aja lah bu, masih begitu. Udahlah, yang itu aja. Yang itu aja orangnya, yang lainnya udah menyerah, nggak mau lagi berusaha, coba aja nggak mau. Nah, ini adalah bukti bahwa penghargaan itu ternyata merusak hubungan, dan seringkali kita mengabaikan ini. Nah, yang penting kita melakukan, menurut kita sudah melakukan yang terbaik, kasih anak penghargaan. Tapi ternyata anak-anak juga mengalami adanya hubungan satu dengan yang lain jadi rusak, ada bersaing, muncul perasaan iri terhadap temannya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, kualitas bagaimana? Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa. Nah, ini terjadi ya. Penghargaan contohnya pada sekelompok mahasiswa. Mereka belajar membuat sebuah artikel tentang sebuah judul. Nah, ada beberapa mereka seiring waktu mereka semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul. Nah, ini dia. Mereka yang mampu menghasilkan kinerjanya akan berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayar terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, di sini perbedaannya. Disuruh membuat sesuatu, tapi ada imbalannya. Akhirnya yang sudah pernah mendapatkan hasil tadi, dia akan merasa sudah cukup. Sementara anak yang belum pernah mencoba, dia akan terus sampai dapat. Yang sudah merasa cukup, mereka tidak akan mau berbuat lagi. Nah, kemudian penghargaan ternyata bisa mematikan kreativitas. Loh, kok bisa? Harusnya kan membuat semakin kreatif, ternyata semakin mematikan. Apa yang terjadi? Di sini murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah. Benar ya? Kalau udah kita iming-iming hadiah, semangat. Tapi kalau nggak diiming-iming, pasti berbeda tingkah laku. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Kemudian dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Kesannya ingin cepat siap, yang penting penghargaannya dapat. Mau itu caranya baik atau tidak mereka perdalam, yang penting hadiahnya dapat. Jadi bukannya melatih kreativitas, melatih apa? Kelicikan. Nah, bagaimana caranya supaya dapat hadiahnya? Gak peduli itu punya siapa, dibuat aja. Nah, kreativitasnya mati. Kemudian penghargaan menghukum. Loh, kok jadi menghukum penghargaan ini? Penghargaan hanya membuat motivasi yang naik. Apa yang terjadi sebenarnya? Pertama, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, kesannya yang tidak mendapat
Kemudian misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ternyata ranking kedua itu ada beban mentalnya karena nggak bisa mencapai posisi pertama. Jadi dipaksa harus menerima kenyataan, oh yaudah bersyukur dapat ranking kedua dan syukur. Padahal di dalam hatinya dia merasakan gejolak, dia merasa terhukum, merasa gagal. Padahal masih banyak yang lebih di bawahnya. Tapi itulah yang dialami si anak tadi. Kemudian memberikan penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, kalau nggak nurut ibu hukum. Kalau mau berhasil, ibu kasih hadiah. Sama-sama mengontrol kan? Sama-sama mengontrol. Berarti hukuman dan pemberian penghargaan apakah tepat digunakan untuk mendisiplinkan anak? Seperti yang saya sampaikan. Karena pada dasarnya manusia atau orang lain tidak suka dikendalikan. Seperti teori kontrol yang pertama kali. Kita tidak bisa mengontrol orang lain dan orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita hanya bisa dikontrol apabila kita bersedia. Nah, disinilah membuktikan bahwa tidak selamanya penghargaan itu memberikan motivasi yang baik. Ternyata penghargaan bisa menghukum. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum, merasa gagal, merasa tidak mampu. Nah, ini dia. Kemudian di sini kita akan dikenalkan pada restitusi. Apa ini restitusi? Jangan-jangan selama ini sudah kita lakukan, tapi kita tidak sadar kalau itu restitusi. Apa kelebihan restitusi ini dibandingkan hukuman dan penghargaan? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, disinilah peran penting dari restitusi. Kita punya pilihan lain, tidak sekedar menghukum, tidak sekedar memberikan konsekuensi, tapi ada yang lebih baik lagi. Apa itu? Yaitu restitusi. Apakah selama ini kita sudah menerapkannya? Jangan-jangan sudah menerapkan, tapi kita tidak paham. Itulah restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Kalau hukuman kan seperti menebus kesalahan. Kalau restitusi tidak. Restitusi ini untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Nah, ini ada hubungannya dengan teori kontrol tadi. Di sini kita bukan untuk menghakimi anak, bukan untuk menghukum anak, tapi untuk melihat, untuk membantu dia melihat apa kesalahan yang dilakukannya dan bagaimana caranya untuk memperbaiki dirinya sehingga dia bisa kembali menjadi sosok yang lebih baik. Nah, di sini restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti yang di teori kontrol pertama kali, bahwa segala tindakan itu ada tujuannya. Segala perbuatan, baik itu perbuatan yang negatif atau positif, ada tujuannya dan ada kebutuhan yang mendasarnya. Jangan-jangan ada kebutuhan yang tidak tercukupi sehingga dia melakukan perbuatan tersebut. Di sini untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta. Kasih sayang yang tidak terpenuhi, perasaan dipaksa, atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Nah, kalau kita lihat ekspresi anak-anak kita, ada yang merasa bosan. Berarti apa kebutuhan
dia butuh kesenangan. Kemudian kalau ada anak yang kelihatannya sedih dan kesepian, ini biasanya mereka ternyata membutuhkan cinta. Mungkin di dalam keluarganya mereka kurang kasih sayang perhatian orang tuanya. Jadi di sekolah kok murung aja, kok sedih aja, ada tuh ya bu, kita gitu. Dari pagi sampai pulang sekolah kok diam, ternyata dia kekurangan cinta dari orang tuanya. Kemudian ada perasaan dipaksa, banyak beban. Nah, ternyata kalau dia suka mengeluh aja, bu capek kali, bu inilah, bu itulah, menolak pekerjaan. Ternyata dia kebutuhannya apa? Dia butuh kebebasan. Dia tidak mau diatur-atur, tidak mau dipaksa, tidak mau dibebani. Dia ingin belajar itu yang bebas, menyenangkan. Nah, di sini restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri artinya kita bisa melakukan restitusi terhadap diri kita sendiri. Ini juga yang menunjukkan bahwa kita itu memiliki karakter yang positif. Bagaimana caranya? Adalah dengan 3 tahap evaluasi diri. Evaluasi diri berarti kita mengkoreksi diri kita. Misalnya nih, seorang anak melakukan kesalahan, dia akan merasakan pada dirinya sendiri. Oh, aku tadi itu buat salah. Oh, yang aku buat tadi itu ternyata apa? Dia akan merasa meresapi tindakan yang tadi itu sudah salah, sehingga akan muncul perasaan bersalah. Apakah perasaan bersalah saja cukup? Di sini saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Ini adalah rasa bersalah dia. Tiba-tiba temannya datang, nggak tahu apa-apa, malah kita senggak, kita marahi. Setelah itu kita merasa menyesal. Nah, di sini kita sudah melakukan tahap restitusi diri. Pertama evaluasi merasa bersalah dulu. Setelah merasa bersalah, apa yang kita lakukan? Nah, sebenarnya saya punya informasi yang dibutuhkan. Sebenarnya saya sedang lelah, makanya saya berbicara terlalu cepat. Sebenarnya saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Kemudian pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Inilah yang membuat kita konflik dengan orang lain. Antara anak konflik dengan anak. Di sini setelah menyadari kesalahan yang dilakukan, apa yang tahapan ketiga? Besok harus ada perubahan, besok ada perbaikan. Setelah kita menyadari, maka kita akan melakukan perbaikan. Misalnya menyampaikan informasi dengan cara yang lebih lembut. Kemudian kalau kita memang punya informasinya, ya kita berikan. Kan ada tuh kita tanya tapi orangnya malah cuek atau merespon kita dengan sedikit marah atau kasar, padahal dia punya informasi. Alangkah lebih baiknya kalau kita bisa menjawab, ya kita jawab dengan baik, kita jawab dengan lembut, sehingga apa yang dibicarakan itu lebih jelas. Kita menyampaikan, kalau memang kita lagi marah, kita sampaikan dengan bahasa yang lembut gitu. Ini adalah tahapan restitusi diri yang lebih baik, dan ini bisa kita terapkan tidak hanya pada siswa, tapi pada diri kita sendiri sebagai seorang guru. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, sekali lagi, ini restitusi lebih tepat dilaksanakan di budaya positif karena memang arahnya pembentukan karakter yang lebih baik. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa, yaitu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu atau bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Nah, di sini kelihatan perubahan karakternya, tidak menekankan pada tindakannya. Misalnya si anak tadi memukul kawannya, kita nggak fokus pada tindakan memukul tadi, tapi kita berfokus pada karakter. Setelah dia sadar melakukan kesalahan, besok kamu bagaimana? Apakah masih mau memukul lagi atau tidak? Apakah cukup sekedar minta maaf? Nah, kebiasaan
momen yang baik. Nah, bisa nggak kita merubah keadaan yang tadinya negatif jadi positif? Sebenarnya itulah momen kita benar-benar memperbaiki karakter anak adalah pada saat kejadian itu terjadi. Kalau tidak ada masalah, bagaimana kita memperbaiki masalah? Kan memang harus ada masalah dulu, kan begitu. Jawabannya tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Nah, apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita. Artinya kita menyadari bahwa apa yang bisa kita ubah dari karakter murid, dan murid-murid harus bisa mengubahnya. Karakternya itu, perubahan sikapnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana kamu akan berubah? Jarang kita menanyakan anak seperti ini, apalagi saat kita marah. Boro-boro bertanya, kita langsung kasih hukuman. Kenapa? Karena ternyata kita sendiri kurang bisa mengontrol emosi sehingga yang keluar adalah hukuman. Jangan kita melakukan dialog sama murid. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah diri? Kenapa nggak gurunya yang bilang kamu harus baik, kamu harus tenang, kamu harus menjaga sikap? Tidak. Kita yang nanya ke anak, apa yang bisa kamu ubah? Nanti anak akan mengeluarkan pernyataannya sendiri. Kemudian restitusi, fokus pada solusi. Nah, dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, jarang kita buat seperti ini. Jarang kita buat, jarang kita tanya, jarang kita katakan ibu tidak cari yang mana yang benar, mana yang salah. Seperti teori kontrol pertama. Sebelumnya kita pasti berpikir kalau nggak ini yang benar, pasti yang ini yang salah. Yang sebenarnya adalah apa? Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang tertarik adalah mencari solusi bagaimana supaya sama-sama menang. Tadi kan menang kalah menjadi menang-menang atau win-win solution. Jadi nggak ada anak yang merasa menang kalah. Yang kalah tadi akan down, emosinya, mentalnya pasti akan gagal. Sementara yang merasa menang tadi, nah, akan muncul sifat-sifat kesombongan. Di sini kita mau melatih agar tidak fokus pada tindakannya, tapi pada memberikan solusi. Kemudian restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kalau anak sudah melakukan kesalahan, orang tua pasti ada aja tuh langsung usir, kan gitu, pergi, nah gitu. Padahal setelah dia keluar dari rumah, apa yang terjadi di jalanan sana? Kita tidak akan bisa mengontrol dia di sana. Di sini justru membuat kita tidak bisa mengajari mereka apabila kita menjauhkan mereka dari kita. Pada saat kita marah, langsung kasih jarak sama anak, langsung kasih hukuman, langsung diusir. Nah, pada saat seperti itu mana bisa kita perbaiki dia? Kita hanya bisa memperbaiki apabila dia ada di dekat kita. Nah, di sini orang tua yang menyuruh anaknya pergi dari rumah, padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya jadi tidak bisa mengajari mereka dan mereka tidak belajar nilai-nilai kebajikan. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita? Kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Nah, ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi lebih baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi. Nah, agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka, kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apakah kita pernah melakukan ini sebelumnya? Yang ada kita langsung memvonis anak, langsung memberikan hukuman. Yang terbentuk adalah identitas gagal. Sementara di restitusi kita diajarkan untuk melatih mereka mencari solusi, bukan memberikan solusi. Bukan dari kita solusi itu datang, tapi kita menciptakan kondisi supaya anak ini tadi jangan kabur keluar.
Dan itu terjadi adalah pada saat momen dia berbuat kesalahan. Momen itulah makanya dikatakan bagaimana kita membuat momen negatif menjadi momen positif. Contohnya anak saya biasakan anak saya kalau berbuat salah, apakah itu memecahkan barang atau sengaja memukul temannya, saya melatih dia untuk langsung meminta maaf. Anak-anak sekarang kan sudah susah sekali meminta maaf, susah sekali. Merasa makin dipojokkan dia akan merasa paling benar. Akhirnya apa? Semakin ribut. Tetapi kalau kita memberikan atau menciptakan kondisi sehingga dia berpikir bahwa yang dia berbuat itu salah, dan kalau berbuat salah itu langsunglah minta maaf, jangan kabur atau menyalahkan orang lain. Nah, disinilah restitusi tadi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau dia berbuat salah dia kabur, bagaimana generasi kita? Yang benarnya adalah pada saat mereka melakukan kesalahan, kita bimbing, bukan kita yang ngasih solusi ya, kita yang membimbing sehingga dia tahu harus berbuat apa dan harus melakukan apa. Setelah itu kita kembalikan dia ke tempatnya, bukan kita usir atau kita singkirkan atau kita kasih pojok. Mana berdiri ke sana. Nah, di situ akan terbentuk identitas yang gagal. Nah, jika kita sudah tahu memperbaiki atau membimbing anak tadi menemukan solusi, maka kita sudah termasuk melakukan restitusi. Kemudian dari teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, kita diarahkan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini berhubungan dengan gambarnya apa? Pembuatan keyakinan kelas, ya. Pada pembelajaran disiplin dan nilai-nilai kebijakan universal, kita telah mempelajari tentang nilai-nilai kebijakan yang menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi. Nah, kalau di institusi sekolah kita itu tadi P5 karakternya. Nah, setelah kita memahami tadi ada banyak nilai-nilai kebijakan universal, maka itu kita gunakan untuk menciptakan keyakinan kelas atau bahkan membuat visi dan misi sekolah. Dasarnya adalah nilai-nilai kebijakan, karena memang tujuan kita adalah pembentukan karakter. Jadi visi misi kita itu memang bahasanya harus ke profil pelajar Pancasila, harus sampai ke perubahan karakter. Kemudian pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini ada prosesnya. Pembentukan keyakinan kelas, pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Bahasanya lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat yang positif maksudnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini maksudnya apa? Lebih abstrak. Lebih abstrak itu karena kita melibatkan pendapat anak. Kalau peraturan itu kan satu, tidak boleh, kedua harus, ketiga jangan. Itu adalah kalimat-kalimat yang negatif konotasinya. Di sini lebih abstrak karena kita melibatkan anak. Kalau bahasa anak itu kan memang bahasanya abstrak, masih belum fokus. Kalau orang dewasa membuat peraturan pasti langsung 1, 2, 3. Tapi kalau anak-anak tadi dia masih menghimpun pemikirannya sendiri. Nah, dari pendapat-pendapat anak tadi kita bantu menghilangkan kalimat negatifnya. Jangan menggunakan kata jangan. Bisa tidak boleh. Yang pasti kata yang negatif tadi harus dirubah dengan kata yang positif. Kemudian ini adalah contoh keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas 6. Di sini nilai universal yang diambil adalah hormat. Keyakinan kelas yang mereka bentuk, kami meyakini, nah kalimatnya positif kan, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang. Inilah yang dikatakan abstrak. Masih melebar dia. Bisa aja, apa aja pun bisa ditafsirkan kalau bahasanya seperti ini. Kami meyakini. Kemudian untuk yang nilai
keyakinannya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Kalau biasanya kita kalimat negatif itu jangan memusuhi temannya. Nah, kata jangan itu ganti bahwa kita harus bisa merasa diterima pada suatu kelompok, merasa diterima. Kemudian contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Gak ada kesan pemaksaan, tapi bahasanya lebih positif, lebih lembut, lebih mudah dipahami anak. Di keyakinan kelas 5 contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, berarti ada yang perlu diperbaiki dari sini. Masih ada itu kalimat yang negatif dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kalimatnya itu harus kalimat yang positif. Dan memang harus berasal dari anak-anak tadi. Mereka lah yang mengeluarkan pendapatnya. Pasti kan pendapatnya ada yang sama. Nanti kita sortir. Kalau sama cukup sekali aja. Situ. Kemudian setelah kita memahami bagaimana cara membuat keyakinan kelas, di mana kita melibatkan anak dalam pembuatan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebijakan, maka lebih mudah bagi anak untuk melakukannya apabila itu mereka yang buat ketimbang gurunya yang perintahkan. Nah, kan kesepakatan bersama. Beda dengan gurunya bilang kalau peraturan udah baku. Berbeda dengan kalau mereka yang membuat sendiri peraturannya, pasti mereka akan melaksanakannya. Karena itu sudah berasal dari diri mereka sendiri. Nah, di sini kita akan bahas budaya positif berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Seperti yang di awal tadi teori kontrol menyatakan bahwa segala suatu perbuatan ada tujuannya. Tujuannya bagaimana maksudnya? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang melatar belakangi perilaku manusia. Kenapa dia bisa berbuat jahat? Ada latar belakangnya. Kenapa anak ini bisa baik? Kenapa anak ini pemarah, pendiam? Itu ada kebutuhan yang sebenarnya mereka gagal dapatkan. Makanya perilaku negatif tadi muncul. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini saya langsung aja ambil contoh kasus. Dari satu contoh kasus bisa dapat 5 kebutuhan dasar. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, di sini dalam kasus ini, kasus di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Oh, ternyata di rumah memang emaknya nggak nyayur, nggak masak pagi. Akhirnya si anak tadi suka mengambil makanan temannya secara paksa. Kebutuhan apa yang sedang dibutuhin? Karena dia lapar, dia butuh bertahan hidup. Kalau lapar dia akan berusaha mencari makanan, walaupun ujung-ujungnya jadi memaksa berantem sama temannya. Kemudian apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang. Nah, ada yang kayak gini nih, senang kalau temannya itu marah, nangis. Temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya pada gurunya dan guru memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya
jadi memperhatikan dia. Nah, dia akan maka kebutuhan dasar yang selalu dipenuhi adalah kebutuhan makan kasih sayang dan merasa diterima. Ternyata untuk mendapatkan perhatian orang tua harus dimarahi dulu, harus punya masalah dulu, baru orang tuanya mau melihat anaknya. Kalau enggak, anaknya nggak diperhatikan. Berarti kebutuhan dasarnya adalah rasa sayang dan rasa diterima oleh orang tuanya. Kemudian apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng-iseng aja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu. Nah, ini ada nih anak kayak gini nih, makin temannya nangis rasanya lucu. Kita nganggap kok jahat, ternyata apa yang dialami si Doni? Dia berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Walaupun kesenangannya kok salah gitu ya. Senang melihat kawannya susah, nangis, senang dia. Ada yang seperti itu, banyak sekali anak-anak kita. Makin digarai kawannya, makin nangis, makin senang dia. Kemudian apabila si Doni tadi, jawaban si Doni tadi dia merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, merasa hebat, takut kawan-kawannya sama dia. Nah kan gitu. Ternyata dia ada kebutuhan pingin diakui, pingin memiliki kuasa. Kemudian bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Oh ya, kelakuan anak itu ternyata aneh-aneh, tapi dasarnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itulah yang mendasari bahwa makanya kalau kita ketemu dengan kelakuan anak, kok anaknya begini, jangan langsung dihukum. Ternyata ada kebutuhan yang dia tidak dapatkan. Tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan kebebasan, merasa lapar. Nah, banyak sekali kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi pertimbangan kita agar apabila kita ketemu dengan permasalahan yang dilakukan murid, kita tidak langsung cepat sekali mengambil tindakan. Tenang dulu, berpikir dulu, tanya dulu anaknya, udah makan atau belum dari rumah, udah sarapan atau belum. Jangan-jangan belum sarapan, makanya dia ngamuk-ngamuk, nangis-nangis. Atau seperti murid kita ya Bu, si Anggi, yang kok sering kali nangis-nangis, sering kali ngamuk di kelas, ternyata kurang perhatian orang tuanya, nggak pernah diperhatikan. Orang tuanya sibuk kerja, dia dititip sama neneknya. Akhirnya di sekolah dia itu agresif, suka marah, suka menyerang temannya. Dari 5 kebutuhan dasar yang sudah kita pahami ini tadi, maka dalam restitusi sebenarnya kita juga harus paham bahwa sebagai guru kita memiliki posisi kontrol. Dalam menegakkan disiplin tadi, kita memiliki posisi kontrol. Kenapa dikatakan seperti itu? Jangan kita yang memberikan solusi. Di sini kita akan tahu bahwa posisi kontrol itu ada 5. Pertama, sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum, posisi kontrol. Nanti dari 5 ini mana yang tepat untuk kita terapkan, mana yang baik untuk kita terapkan. Posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Nah, sering nih, kamu selalu salah, selalu pasti selalu terakhir dengan selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, itulah posisi penghukum. Pokoknya cara gurunya yang paling benar. Kemudian ada posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kalau ini menghukum, dikit-dikit buat salah langsung hukum, gak ada benernya anak di mata gurunya. Di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini pasti kita banyak nih seperti ini. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman.
Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Padahal caranya lembut. Tapi kita sebenarnya membuat dia merasa bersalah. Daripada dihukum, ya kita buat dia merasa bersalah. Apakah membuat rasa bersalah ini juga termasuk restitusi yang baik? Kita bandingkan berikutnya posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini guru berperan sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, ini cara pendekatan yang lebih lembut seperti teman. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayolah, bantulah, demi bapak ya, gitu. Jadi kesannya seperti tidak ada paksaan, seperti sedang bercanda. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya pikir kita bestie, saya pikir kita temenan, Bu. Dia merasa kecewa kalau kita tidak memenuhi keinginannya. Murid akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal-hal yang lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Nah, ini saya mengalami nih. Kenapa lebih kalau ke guru yang lain yang perintahkan mau, tapi kenapa ke gurunya sendiri tidak mau? Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini dia. Apakah posisi kontrol sebagai teman ini juga bisa kita terapkan? Ada positif, ada negatifnya. Positifnya anak jadi lebih gampang berbaur sama kita. Negatifnya apa? Melunjak. Kalau kita tidak sesuai dengan keinginannya, dia melunjak, dia merasa kecewa. Kemudian posisi pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, ini berarti ada kaitannya sama hukuman dan konsekuensi. Karena kontrol gurunya nggak bisa lepas. Terus diawasi dari jauh. Dikit-dikit ditembak, dikit-dikit. Berarti ini posisi pemantau diterapkan apabila guru tadi melakukan hukuman atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu biasanya aturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang didapat sebagai bukti. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sering berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ternyata posisi pemantau ini masih posisi stimulus respon, belum teori kontrol. Dia berpikir bahwa murid bisa dikontrol. Biasanya kayak gini kan, guru anaknya catat ya, siapa yang ribut. Itu kan ada, walaupun tidak ada gurunya, murid yang lain disuruh untuk mengontrol. Kemudian posisi manajer. Nah, di sini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Berarti manajer itu gabungan dari posisi teman dan pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, sekali-sekali ambil posisi sebagai teman, sekali-sekali sebagai pemantau. Jangan terus-terusan mantau terus, sehingga murid tadi merasa kayak dipantau terus sama kamera CCTV. Jadi harus ada suasana seperti teman. Kadang kita harus menunjukkan ketegasan kita sebagai guru. Karena kalau terlalu dekat dengan murid pun murid jadi tidak hormat sama kita, jadi melunjak. Makanya perlu sebentar jadi teman, sebentar jadi pemantau.
manajer. Nah, di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi. Seperti teori pertama dikatakan, kita berkolaborasi untuk membuat pilihan-pilihan. Bagaimana memperbaiki kesalahan? Di sini seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bisa bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dan tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku. Ditekankan, manajer itu bukan menekankan perilakunya, tetapi membimbing agar si murid dapat mengatur dirinya sendiri. Bukan kita yang arahkan harus begini begitu, tapi kita tanya dia. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan apabila kita berada dalam posisi manajer. Kita kaitkan dengan kesepakatan kelas. Ingat gak apa kesepakatan kelas kita? Ingat gak keyakinan kelas? Mana keyakinan kelas yang kamu langgar? Nah, jadi dia kan akan berpikir, dia akan mengevaluasi dirinya sendiri, dia akan melakukan restitusi diri, sehingga tercapailah posisi manajer tadi, bukan sebagai penghukum, tapi mengarahkan anak untuk membimbing dia menemukan solusi. Membimbing tadi berarti bukan kita yang kasih tahu, nah kamu harus begini, bukan. Menurut kamu, apa yang perlu kamu perbaiki dan tindakan ini? Tapi jarang ya seperti itu, karena seperti tadi saya katakan, kita cepat sekali terpancing emosi, boro-boro berpikir positif, emosinya duluan yang udah meletup gitu ya, langsung ngasih tindakan. Nah, inilah di sini kita belajar menjadi seorang manajer yang bisa mengendalikan emosi. Kalau kita bisa mengendalikan emosi kita, pasti kita bisa mengarahkan anak untuk mengendalikan emosinya. Nah, maka seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bukan mengasingkan murid yang bermasalah, tapi merangkul anak tadi supaya memperbaiki karakternya yang salah. Bukan menekankan pada tindakannya, bukan memfokuskan pada perbuatannya, tapi apa yang bisa kamu perbaiki dari sikapnya tadi, supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, ini adalah 5 posisi yang bisa kita koreksi diri sendiri. Apakah kita termasuk orang penghukum? Kadang-kadang kita jadi penghukum. Kadang-kadang kita membuat mereka merasa bersalah. Kadang-kadang juga kita sebagai teman, sebenarnya kita sudah menerapkan semuanya, hanya saja kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukan restitusi 5 posisi kontrol. Artinya apa? Kalau kita terus-terusan posisi sebagai penghukum, kita harus melakukan perubahan. Ada yang lain, ada posisi kontrol yang lebih baik, yaitu manajer. Di manajer ini kita bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau. Jadi tidak sifatnya kaku, fleksibel. Bisa akrab sama murid, tapi murid tetap bisa menghormati kita. Karena apa? Kita sudah menanamkan nilai-nilai positif tadi, nilai-nilai keyakinan. Jadi kita tidak perlu lagi memaksakan mereka sadar sendiri. Nah, ini tantangan bagi kita. Apakah kita bisa melakukannya jika anak tadi memang sudah tertanam karakter yang baik? Berikutnya, dari restitusi 5 posisi kontrol, kita diarahkan pada langkah segitiga restitusi. Ini ada gambar segitiga restitusi, langkah-langkah yang kita lakukan.
Ya, gambarnya bunda tidak. Evaluasinya. Gambar segitiga restitusi. Tahapan dari melakukan restitusi. Pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung marah. Stabilkan dulu identitasnya. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Gagal bertumbuh identitasnya, atau disebut dengan identitas yang gagal. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan ini dia. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan langsung menghakimi. Stabilkan dulu identitasnya. Bahwa memang semua orang pasti akan melakukan kesalahan. Tidak cuma anak ini aja. Kita aja orang dewasa bisa melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu kita perlu sampaikan. Supaya dia tidak merasa terpojok, tidak merasa paling bersalah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kan kita bisa menghakimi dia kan? Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Maksudnya apa? Kamu berhak. Anak jangan dilarang untuk marah, anak jangan dilarang menangis. Ya, yang dipendam itu tidak baik. Kamu berhak untuk marah. Tapi memang dia dalam posisi ditekan orang lain sehingga dia marah. Wajar, marah itu hal yang wajar. Yang tidak wajar itu apabila marah disertai dengan kekerasan. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini pertanyaannya dalam. Jarang-jarang kita menanyakan ini kepada anak. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas anak tadi, dia merasa tenang, dia merasa oh ternyata kesalahan itu bisa dilakukan siapa aja. Kita lanjut ke tahap berikutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, apakah tindakan yang salah terus kita lembuti, akhirnya saya tadi jadi menunjuk lagi? Tidak. Dia harus tahu kalau tindakan itu salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka setiap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tetapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, tanpa memojokkan, maka ini akan memvalidasi perasaan mereka atau kebutuhan mereka. Apa itu? Kalimatnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Berarti apa? Jangan membuat dia jadi kayak penjahat atau apa gitu. Bisa aja dia melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Satu, dia sadar itu salah, tapi kita mengatakannya dengan cara yang lebih baik. Padahal kamu bisa aja melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, sudah buruk bisa aja lebih buruk lagi, kan gitu maksudnya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, seperti saya katakan tadi, mungkin pada posisi si anak tadi merasa tertekan, dia sedang melindungi perasaannya atau melindungi barang yang berharga, sehingga dia melakukan perlawanan. Jangan langsung kita bilang, oh si anak ini bersalah, ternyata dia sedang berusaha melindungi sesuatu. Nah, di sini kita juga bisa mengatakan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Positif sekali ya bahasanya ya, Bapak Ibu. Kita nggak memojokkan, kita nggak membuat dia merasa jadi yang paling jahat, paling buruk, tapi kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Kamu boleh melindungi hal yang berharga
milikmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tapi coba, apa sikap yang lebih baik lagi? Apa sikap baru yang harus kamu tambahkan lagi dari sikap yang sudah ada ini tadi? Nah, kesannya jadi dialog, melakukan bincang-bincang yang membuat si anak tadi bicara dari hati ke hati tanpa merasa kita pojokkan. Itu adalah validasi tindakan. Berikutnya adalah tahapan menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi ke awal, menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah dicapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada tindakan kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pernyataan-pernyataan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelasnya. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kita kaitkan dengan keyakinan kelas, kita kaitkan dengan nilai-nilai positif tadi, dengan karakter pelajar Pancasila tadi. Apakah nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kita tanya lagi, kemarin kan kita buat, kita tanyakan lagi. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita tanyakan mereka maunya bagaimana kelas kita ini. Kemudian, kamu mau jadi orang seperti apa? Jarang-jarang kita menanyakan keinginan si anak. Coba mulai dari sekarang kita mengarahkan atau membuat pertanyaan itu yang lebih dekat ke anak. Menanyakan apa keinginannya. Karena pembuatan keyakinan kelas tadi kan dibuat berdasarkan keyakinan bersama. Kembalikan, arahkan mereka ke sana. Arahkan mereka supaya keyakinan kelas tadi memang terlaksana. Nah, kita sudah membahas 6 topik yang akan mengarahkan kita pada pembentukan budaya positif. Nah, di sini bisa saya rangkum bahwa disiplin positif itu tidak harus melakukan hukuman. Dapat juga kita terapkan disiplin positif itu berupa konsekuensi. Penghargaan itu tidak selamanya baik. Penghargaan itu ternyata bisa menghukum siswa. Nah, setiap perbuatan anak pasti ada latar belakangnya. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itu yang mengakibatkan mereka melakukan pelanggaran. Agar mereka yang melakukan pelanggaran tadi tidak semakin buruk atau tidak semakin jauh, maka kita terapkanlah posisi kontrol kita sebagai manajer. Setelah kita menempatkan posisi kita sebagai manajer, lakukanlah segitiga restitusi. Pertama, stabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, arahkan mereka menanyakan keyakinan kelas. Nah, apabila kita sudah berhasil menerapkan restitusi ini, maka budaya positif tadi akan terbentuk dan terjadi perubahan pola pikir yang lama menjadi pola pikir yang baru. Yang dulunya kita memberikan hukuman, sekarang kita melakukan restitusi. Sehingga disiplin positif tadi bisa membentuk karakter-karakter yang positif bagi anak. Nah, ini adalah budaya positif yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saya tidak menggurui, hanya saja berbagi atau sharing dari apa yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak, yang mana sejalan dengan kurikulum Merdeka kita. Di sini saya harapkan kita melakukan sebuah perubahan yang dari pola pikir lama menjadi pola pikir baru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan itu menghantarkan anak menuju selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia maksudnya apa? Banyak orang yang pintar tahu-tahu bunuh diri. Banyak orang yang cerdas sekali tahu-tahu melakukan tindakan kejahatan. Berarti kecerdasan itu tidak mengarahkan mereka pada selamat dan bahagia, malah membuat mereka ini melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kita ingin memperbaiki moral anak, kita ingin memperbaiki karakter anak dengan menerapkan budaya positif, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan universal yang sudah kita kenal dalam
profil pelajar Pancasila. Saya sangat berterima kasih atas bimbingan dari Bu Desvina, sehingga saya dapat memperbaiki diri saya untuk bisa lebih menghargai teman. Terima kasih Bu Desvina. Nah, disinilah saya mengakhiri diseminasi budaya positif. Saya